Kompetensi dasar menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu kompetensi dasarnya. Nah, indikator yang akan dicapai adalah menjelaskan pengertian gerak melingkar beraturan, yang pertama. Yang kedua, menerapkan formulasi hubungan kecepatan linier dan kecepatan anguler. Nanti kita bahas apa itu. Terus menganalisis kecepatan linier dan anguler pada hubungan roda-roda. Yang terakhir, menerapkan formulasi percepatan sentripetal. Oke ya. Nah, apa itu gerak melingkar? Nih, ini definisinya. Jika suatu titik bergerak menurut lintasan berupa lingkaran dengan kecepatan sudut konstan, ya. Jadi setiap titik yang bergerak dengan lintasan lingkaran dengan kecepatan sudut konstan, maka titik tersebut melakukan gerak melingkar beraturan. Ya, itu ya. Nah, coba Pak Marinsan akan tayangkan video ya, sebentar. Nah, ini salah satu contoh gerak melingkar ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kincir angin penggerak generator ya, gerak melingkar. Tentu ada banyak sekali contoh gerak melingkar. Nah, kalau kita lihat cirinya di sini gerak melingkar selalu ada pusat. Kalau kincir ini pusatnya ada di sini ya. Terus tergantung partikel mana yang mau kita amati sedang bergerak melingkar. Kalau partikel di ujungnya ini ya, nah lihat. Kalau partikel di ujung baling-baling ini, maka inilah lingkarannya ya. Jadi bisa aja kita ambil titik di tengah-tengah, misalnya di sini ya. Jadi kalau di tengah-tengah ini kita ambil ya gerak melingkarnya jari-jarinya lebih kecil. Oke ya. Itu salah satu contoh aja. Di video yang sudah Pak Marinsan tayangkan itu ada contoh yang lain ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ada berapa besaran gerak melingkar? Beberapa besaran. Nah, ini hal yang baru tapi sudah sering didengar. Tolong kita pahami dengan baik ya. Makanya tadi menganalisis secara fisis maksudnya ini. Nah, ada beberapa poin. Ini gerak melingkar ya, lihat. Ini struktur gerak melingkar. Jadi benda di titik S ini berpindah ke titik P gitu ya dengan lintasan melingkar ini, lintasan melingkar. Oke. Nah, di sini ada beberapa besaran yang harus kita pahami. Besaran yang pertama, benda S ini bergerak linier, bergerak translasi, seperti kita bahas kinematika beberapa minggu yang lalu. Jadi dia menempuh jarak tiap sekon. Jarak yang ditempuh itu adalah berupa keliling lingkaran ini, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi ada kecepatan linier. Yang kedua, ada sudut yang ditempuh. Sudut yang ditempuh adalah dari garis ini ya, sampai ke garis ini, sudut theta, ya, sudut theta. Oke. Jadi sudah dua, ada kecepatan linier, ada sudut yang ditempuh, ada kecepatan sudut. Itu omega ini nih, omega ini kecepatan sudut, yaitu berapa besar sudut yang ditempuh dalam waktu sekian lama gitu ya. Terus yang kedua, yang ketiga ada jarak yang ditempuh. Jarak itu lintasan dari S sampai titik P, gitu ya. Jadi ada lintasan, ada sudut, ya, ada kecepatan linier translasi, ada kecepatan sudut, ya. Nah, nanti rumus-rumusnya ini akan kita kembangkan berikutnya. Nah, ini beberapa poin, harap dipahami ya. Nanti Pak Marinsan akan tanya balik sejauh mana pemahaman kamu. Periode dan frekuensi, ya. Oke, apa itu frekuensi? Muhammad Saiful, apa itu frekuensi? Adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan suatu benda dalam 1 detik. Ya, jadi frekuensi itu berapa putaran dalam 1 detik. Ya, apa itu periode? Ya, ini dulu ya. Satuan internasional dari frekuensi adalah Hertz. Ya, satuan internasional dari frekuensi adalah Hertz. Simbolnya adalah F kecil. Ingat, F kecil, jangan F besar.
Nanti F besar itu bisa jadi yang lain maksudnya. Paham periode dan frekuensi? Tolong dibunyikan dihidupkan mikrofonnya. Paham? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Paham ya? Paham, Coba Pak Marinsan langsung bertanya aja. Gina, frekuensi periode dulu. Periode bumi mengelilingi matahari berapa, Gin? Kurang tahu, Pak. Berapa lama bumi mengelilingi matahari satu kali putar? 365 hari gitu, Pak. 365 hari. Nah, itulah periode apa? Periode rotasi apa? Bumi. Bumi mengelilingi matahari. Gitu. Muhammad Irham, halo. Ya, Pak. Tolong jawab ya. Berapa frekuensi jarum detik jam? Kita punya jam ya, jam tangan Pak Marinsan ini kan ada petunjuk detik berputar-putar kan? Ya. Berapa lama dia sekali putar? 1 menit. 1 menit. Oke ya, 60 detik. 60 Jadi sekali. frekuensinya berapa? Frekuensinya Kan sekali berputar itu 60 detik. Berarti 1 detik berapa kali dia berputar? Frekuensinya 60 benar gak, Pak? Apa? Frekuensinya 60 benar gak, Pak? Tadi waktu yang diperlukan untuk sekali berputar berapa? Jarum detik? 60. 60. Nah, itu periodenya. Periodenya 60 detik. Frekuensinya berapa dong? 1/60, Pak. Nah, gitu. Jadi periodenya 1/60. Itu satu contoh ya tentang frekuensi dan periode. Paham ya? Yang lain paham ya? Nah, Pak. itu 2 besaran yang pertama. Yang berikutnya. Nah, periode ya, ini periode, tadi frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu lingkaran. Tadi udah kita buat contohnya. Satuannya sekon, satuan internasionalnya. Tapi dalam perhitungan-perhitungan boleh aja satuannya jam, menit, minggu, tahun. Coba mana yang lainnya? Coba tanya periode pemilihan presiden di Indonesia berapa tahun? 5. Nah, gitu. Jadi tiap 5 tahun dilakukan pemilihan presiden, gitu kan? Nah, simbol yang digunakan adalah T besar ya, T huruf besar. Oke, itu frekuensi dan periode. Kita lanjut. Sudut. Nah, apa itu sudut? Adalah, nah ini, salah satu besaran yang berupa ruas garis dari satu titik pangkal antara satu posisi ke posisi lainnya. Satuan internasional untuk sudut adalah radian. Ingat, radian, bukan derajat ya. Satu putaran lingkaran berapa derajat sudutnya? 360. 360. Nah, 360 derajat itu adalah 2 V radian. Jadi mulai sekarang dalam hitungan-hitungan fisika ingat ya, satuannya selalu radian, bukan derajat. Derajat ini ada penggunaannya nanti untuk sudut ruang dan segala macam bolehlah. Tapi untuk ketika sudut itu masuk dalam besaran fisika yang lain, maka kita harus menggunakan satuan radian. Mungkin mulai saat inilah saatnya. Jadi ingat, sudut itu satuannya radian. Oke ya. Nah, satu putaran, satu lingkaran ini itu sama dengan 2 V radian. Jadi satu radian itu berapa dong? 360 derajat bagi 2 V. Jadi satu radian itu sama dengan 57,3 derajat. Oke ya, itu sudut. Jadi sudah 3 besaran yang barusan kita bahas. Frekuensi, periode, sudut. Nah, yang berikutnya gerak melingkar beraturan. Oke. Ada 2 poin di sini. Tadi udah kita bahas yang pertama yaitu perpindahan linier dan perpindahan sudut. Jadi ada perpindahan linier. Perpindahan linier itu maksudnya ya
Setiap bagian benda yang berputar akan bergerak dalam suatu lintasan dalam bentuk lingkaran yang berpusat pada porosnya. Hubungan antara perpindahan linear dan perpindahan sudut, ya, tadi sudah digambarkan ya, supaya kita nggak balik lagi ke sana. Ini lingkaran, lingkarannya nggak bagus. Oke. Terus nah ini bendanya berpindah dari titik A ke titik B seperti gambar yang awal tadi gitu. Nah, maka lintasannya itu jarak linearnya itu adalah inilah jarak linearnya, ini nih, ini. Ya, ini jarak linearnya yang biru ini. Sedangkan sudutnya adalah ini. Gitu. Ya. Ini adalah jari-jari. Nah, apa hubungan antara jarak linear dengan sudut theta ini? Ya, adalah inilah rumusnya, ini. Theta sama dengan delta X per R. Delta X itu adalah jarak lintasan ini. Jarak lintasan ini, delta X nih. Jadi, sudut yang ditempuh sama dengan jarak lintasan dibagi jari-jari. Paham ya? Jadi, jarak lintasannya sama dengan jari-jari kali delta sudut. Ingat, satuan sudut tadi apa? Bagus. Radian. Satuan sudut tadi apa? Radian. 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 Jadi kalau sudutnya misalnya dalam bentuk derajat harus diubah ke radian. Ingat, jarak lintasan yang ditempuh dalam gerak melingkar sama dengan jari-jari dikali sudut yang ditempuh. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, ya, delta theta perpindahan sudut, delta X perpindahan linear, dan R adalah jari-jari. Sekarang perpindahan sudut. Pada gerak melingkar beraturan dituliskan, ya ini rumus yang pertama kita hari ini. Ya, rumus yang pertama kita. Sudut akhir yang ditempuh oleh gerak melingkar sama dengan sudut awal ditambah. Ini omega ini adalah kecepatan sudut, belum dijelaskan ya, belum dijelaskan nanti. Ini kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu apa? Sudut yang ditempuh tiap satuan waktu, ya. Sedangkan delta T adalah waktu. Oke ya, itu sudut yang ditempuh. Ini posisi sudut akhir, ini posisi sudut awal. Omega adalah kecepatan sudut dan delta T adalah selang waktu. Jadi sama seperti gerak lurus yang sudah kita pelajari. Kalau di gerak lurus kan rumusnya S sama dengan S0 tambah V kali T. Ya, jadi kecepatan linear V, kecepatan sudut adalah omega. Oh, oke. Fadel baru muncul. Nah, bagi kamu yang baru muncul belum sempat Pak Marinsan absen, nanti di akhir tolong disebut lagi namanya ya supaya nggak kelewat. Kecepatan sudut dan kecepatan linear. Apa itu kecepatan sudut? Adalah sudut yang ditempuh oleh sebuah titik yang bergerak di tepi lingkaran dalam waktu T tertentu. Ya, sekali lagi, kecepatan sudut adalah sudut yang ditempuh dalam waktu tertentu. Satuannya adalah radian per sekon. Kalau kecepatan linear kan meter per sekon. Ya. Nah, ini nih rumus yang kedua kita hari ini. Rumus kedua kita hari ini adalah ini nih. Ini. Omega sama dengan sudut dibagi waktu. Kalau sudut yang ditempuh satu putaran, berarti sudutnya 2V. Satu lingkaran itu kan tadi 2V radian. Sedangkan waktu untuk satu putaran namanya periode. Ya, berarti sudut satu putaran dibagi waktu satu putaran. Jadi muncullah rumus omega sama dengan 2V per T. Oke ya? Ingat, T itu sama dengan, ini di SMP sudah dibahas ini. Sudah tahu, T sama dengan 1 per F. Kalian pernah paham ini? Pernah tahu ya? Periode sama dengan 1 per F.
Jadi omega itu sama dengan 2V per T atau sama dengan 2VF. Oke ya, ini rumus yang kedua. Jadi ini kecepatan sudut ya, kecepatan sudut. Nah, sekarang kita lanjut. Kecepatan linier. Kecepatan linier adalah salah satu besaran dalam fisika yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kecepatan sudut, seberapa cepat sudutnya ditempuh. Kalau ini seberapa besar, seberapa cepat benda berpindah dari satu titik ke titik lain. Simbolnya adalah V, huruf kecil. Sekarang lihat nih. Lihat rumus yang ke berapa ini ya. Kecepatan linier, jadi maksudnya kecepatan linier lingkaran itu tadi sama dengan omega kecepatan sudut kali jari-jari. Rumus pertama kita kan tadi, kita tadi sudah menulis rumus pertama, jarak yang ditempuh sama dengan sudut dikali jari-jari, gitu kan tadi rumus. Nah sekarang kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut kali jari-jari, gitu. Setara dengan yang di atas. Jarak yang ditempuh sama dengan sudut kali jari-jari. Kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut kali jari-jari, gitu. Nah, lanjut. Kita akan bahas beberapa contoh soal, tapi saya Pak Marinsan mau bertanya dulu beberapa poin ya yang sudah kita bahas barusan. Atau saya kasih dulu kesempatan deh. Sampai di sini ada pertanyaan untuk Aska. Coba kasih contoh ke kita dalam kehidupan sehari-hari gerak melingkar beraturan. Itu Pak, kincir angin. Kincir angin yang mana ini? Yang pembangkit listrik. Oh. Nah, oke ya, bagus, sip. Lanjutan pertanyaannya dari Aska ke Muhammad Irham. Halo? Muhammad Irham. Ya, Pak. Menurut Muhammad Irham, kincir angin itu pasti beraturan nggak geraknya? Beraturannya gimana maksudnya, Pak? Nah, tadi kan udah dijelaskan, kalau gerak melingkar beraturan itu berarti setiap waktu yang sama menempuh sudut yang sama. Jadi kalau tiap misalnya lah 1 detik sekali berputar, berarti setiap detik sekali terus gitu, tidak makin cepat, tidak makin lambat. Nah, kincir angin itu menurut Irham beraturan nggak? Suaranya nggak ada. Beraturan kayaknya, Pak. Coba yang lain, Ya, yang nggak tahu, lain. Pak. Menurut yang lain gimana? Enggak, Pak. Kayaknya Enggak, enggak, Pak. Pak. Enggak apa. Iya. Dia, kenapa nggak dia? Soalnya kan kincir angin berpatok sama angin, Pak. Jadi kalau anginnya kencang Iya, ya kalau anginnya makin kecil ya nggak? Kalau Lambat, anginnya berhenti, ya kincirnya berhenti. Aska gimana? Iya Pak, salah. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kan udah kasih contoh ya. Coba pertanyaan berikutnya. Oh ya, baru 1 contohnya ya. Rajendra, mana Rajendra? Rajendra. Halo. Lah, kursi itu mah. Jadi hilang. Aulia aja, Aulia. Ya Pak, Coba kasih contoh satu lagi, gerak melingkar beraturan apa? jam tangan. Jam. Jarum penunjuknya ya? Ya, Iya, beraturan. Nggak mungkin jam itu siang hari lebih cepat dari pagi, ya nggak? ya, Kecuali baterainya makin habis, ya harus segera diganti. Nanti jadi waktunya jadi salah, ya nggak? Jadi sangat tepat ya, jam. Naufal, apa lagi? Naufal?
Novel. Putaran kipas angin bukan, Pak? Nah, kipas angin ya hampir lah ya, hampir ya. Kipas angin itu kan ada nomor-nomornya ya, nomor 1 paling lambat ya nggak? Nomor 2 lebih cepat. Jadi kalau dia ada di nomor 1 dengan waktu yang lama, ya hampir konstan lah kecepatan sudutnya ya. Tapi bisa saja tidak. Kalau udaranya rapat, lebih susah diputar, bisa lebih lambat ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Siapa aja yang jawab? Periode bumi berputar pada porosnya. 24 jam. Angkat tangan. Saya Pak, saya. Bima, yuk. Ya Pak, 24 jam Pak. 24 jam, tepat ya? Oke. Nah sekarang buka buku catatannya. Ini ada soal ya. Silakan kita diskusikan dan langsung boleh ada yang menjawab ya. Sekalipun ini sudah ada di video yang tadi, nggak apa-apa, supaya lebih mantap. Nah, ini soal yang pertama ya. Sebuah roda melakukan gerak melingkar dengan kecepatan sudut 240 rpm. Ingat ya, jadi tadi kan kita tahu bahwa satuan omega itu adalah radian per sekon. Ini satuan internasionalnya. Tapi malah sering muncul kalau kamu punya sepeda motor, di sepeda motor itu tertulis satuannya rpm. Apa itu RPM? Oke, tolong ada yang ngasih tahu kita RPM itu apa? Rotasi per menit. Nah, rotasi per menit. Sehingga kalau ini mau kita rubah ke radian per sekon, satu rotasi, tadi satu lingkaran berapa radian? 2, Pak. 2 pi. Dua apa? 2 pi. 2 2 pi, 1 menit 60 ya. Maka ketika omeganya 240 rotasi per menit, ini harus kita rubah menjadi radian per sekon. Jadi kali berapa ini? 2 pi. 240 kali apa tadi? 2 pi Pak. 2 V. Terus 1 menit harus dirubah ke sekon. 60. 60 ya. Jadi ini kita coret. Ini 4. Jadi omeganya sama dengan berapa? 8 V radian per sekon gitu. Nah sekarang ditanyalah ini sudah jawaban C ya, jawaban C kecepatan sudutnya adalah 8 radian per sekon. Sekarang coba siapa yang sudah jawab yang A, frekuensinya berapa? Omega kan tadi rumusnya apa? 2 pi kali F. 2 V F. Ya, jadi F sama dengan omega. Jadi berapa jawabnya? 8 bagi 2. 8 V Dibagi 2 pi. per 2 V sama dengan 4 Hz. 4 Hz. Gitu. Terus yang B, berapa? 4. Maaf. Ya, periode betul. Berapa periodenya? 1/4 Pak. 1 1 per per F, F. jadi 1/4. Paham semua ini? Paham Pak. Paham? Kalau ada yang bertanya Paham, langsung ya, supaya pertemuan pertama dalam gerak melingkar ini bagus lah. Ya, kita lanjut ke soal yang kedua.
Oke. Sebuah benda melakukan gerak melingkar dengan kecepatan sudut konstan 40 V radian per sekon. Berapa putaran yang dapat dilakukan benda tersebut dalam 1 menit? Apa rumusnya ini? 2PF, Pak. Gimana? 2P kali F. Apa? Ayo. Apa tadi? Diketahui ini kan omega sama dengan 40 V radian per sekon, ya. Berapa putaran yang dapat dilakukan benda tersebut dalam 1 menit? Jadi harusnya kita cari apa dulu dari sini? Cari apa dulu? F-nya, Pak. Cari F dulu. Ya, gimana cari F? 2P kali F. Omega sama dengan 2PF. 2VF. Ya. Jadi F sama dengan omeganya 40 bagi 2. 40 V bagi 2V sama dengan 20. 20 Hz. Apa arti Hz? Apa arti Hz? 1 detik. Apa? Putaran dalam 1 detik. Berarti ada 20 putaran tiap Dalam 1 detik. sekon. Kalau waktunya 60 sekon, ya kan 1 menit kan? 1 menit. Maka berapa jumlah putarannya? Kan gitu. Iya, Pak. Berarti 60 kali 20, Pak. frekuensi kali waktu. Ya, jadi berapa? 20. 1.200, Pak. 1.200. Jadi 60. 1.200 putaran. Saya belum dengar suara Rajendra. Rajendra paham? Halo? Mana Rajendra ini? Oke, paham ya? Paham ya? Nah, yang kedua, yang ketiga. Ya. Ini rumus yang kedua tadi. Ayo, berapa jawabannya? Sebuah roda dengan radius. V per radius, Pak. Jadi radiusnya 40 cm, 0,4 meter ya. Ya. Diputar melingkar beraturan dengan laju linier. Laju linier itu adalah V, 1,2 meter per sekon. Oke, yang ditanya apa? Omega, kecepatan sudut. Yang ditanya kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya berapa? 3, Pak. Yang lain gimana? Yang lain? V dibagi R. Ya. Jadi rumusnya tadi omega sama dengan V per R. V-nya adalah 1,2, R-nya 0,4. 0,4. Jadi berapa? 3. Apa satuannya? M per S. R per Radian radian per second. sekon. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Ya, coba. Sebuah benda melakukan gerak melingkar beraturan dengan melakukan 1.200 putaran tiap 3 menit. Bila jari-jari putaran 3 meter, tentukan kecepatan linier. Ini masih yang barusan, tapi dengan satuan yang berbeda ya.
dengan satuan yang berbeda. Apa yang diketahui di sini? Putaran dalam 3 menit, Pak. Apa itu? Besaran apa itu? Frekuensi Putaran per 3 menit. Ya, Pak. Tiap. Jadi satuan yang diketahui itu 1.200 putaran Dibagi 100 per 3 menit. Satuan apa ini? frekuensi, Pak. Ini satuan apa ini? Putaran per menit. Hertz, frekuensi. Bisa frekuensi, tapi ini harus dirubah ke Detik, second. detik. Jadi frekuensi itu memang hampir sama dengan kecepatan sudut. Ini kecepatan sudut juga bisa dong. Sudut per waktu, ya nggak? Ya kan? Jadi ini bisa saya tulis begini, omega sama dengan 1.200 putaran per menit. Jadi ini sebenarnya bukan satuan frekuensi. Kalau frekuensi harus putaran per detik. Per detik. Jadi kalau putaran per menit, ini pasnya adalah kecepatan sudut, karena ini sudut per waktu. Nah, kalau mau kita rubah ini ke radian per sekon, jadi apa? menitnya diganti second. Menitnya ganti sekon, putaran diganti Radian. Radian. Jadi 1.200 ya. Kali berapa? 2 pi. Kali 2 pi per 180. 3 kali 60. Jadi sudah radian per sekon kan? Ya, Pak. Nah, ini coret. Ya, 2 per 3 ya? 200 per 3 V radian per sekon. Itu adalah omeganya. Nah, bila jari-jari putaran 3 meter, tentukan kecepatan linier. Apa tadi rumusnya? V per R. Ya, jadi langsung aja. Jadi apa? Omega per R. Omega kali R. Omega kali R. Omega kali R. Jadi kecepatan liniernya sama dengan jadi apa? 200 V per 3 kali 3, ya enggak? Ya. Ini jari-jarinya. Jadi sama dengan 200 V per M per S. 200 dong ya. 200 V ya? Ya. 200 V M per meter per sekon. Oke. Bapak, tapi yang di video jawabannya 40 V meter per second. Oh, ada yang salah nggak ini? Coba itu dulu. 20, Pak. 20 Hah? radian per second harusnya, Pak. Iya. Terus 20-nya dikali 2 apa kan 2 pi? 2 kali 200 kali 2 ya. Ya. 20, Jadi Pak, 20. ini Pak. masa 2 kali 2 sama dengan 2? Ini 4 20 ya. kali 2, Pak. Ya, jadi ini dan lagi ini nolnya udah habis 1 kan? Iya, Jadi ini 20 kali 40. 40. 40. Oke. Ya. Nah, sekarang silakan kita diskusi berikutnya. Hari ini kita hanya membahas gerak melingkar beraturan. Nanti lanjutannya adalah gerak melingkar berubah beraturan. Nah, sekarang Pak Marinsan kasih soal 1 ya, waktu kita masih ada sedikit. Nah, sekarang gini ya, ini soal, tolong dikerjakan ya. Ini sebuah jam. Haha, gambar Pak Marinsan kayak gini. Ya, pokoknya ini ada jarum menit ya. Ini ada jarum jam. Oke. Nah, jari-jari jarum jam itu misalkanlah ini jam yang cukup gede ini 10 cm jari-jarinya. Jari-jari jarum menitnya 20 cm.
Ya, sekarang ada titik di ujungnya ini. Oke, sekarang pertanyaannya yang A. Berapa omega kecepatan sudut jadi dari jarum menit? Jarum menit. Yang B, berapa kecepatan linier jarum jam? Ya. Yang C, berapa perbandingan periode jarum jam dengan periode jarum menit? Ayo, kerjakan sekarang, ayo. 2 menit lah. Raisa, tiga orang ya yang tidak masuk hari ini. Ya, mudah-mudahan mereka sehat-sehat saja. Ayo, siapa yang sudah satu aja dulu jawab. Jadi 3 orang menjawabnya. Saya Pak yang A Pak, pengen nyoba jawab Pak. Siapa? Bima Pak. Kamu jawab yang mana, Bim? Yang A Pak. Berapa yang A? Kan omega itu rumusnya 2pi kali F. 2V kali F. omega 2V kali S. F. Frekuensi. Ya. Oh ya, sip. Terus? Frekuensi jarum menit itu 1/60 Pak. Jarum menit. Ya. 1/60 Hertz. 1/60 apa? Hertz. Jarum menit sekali berputar berapa? 1/60 Hertz Pak. Sekali lagi. Jarum menit itu sekali berputar berapa lama? 60 detik. Jarum menit. 60 menit, Pak. Jarum menit itu sekali berputar 1 jam, nak. Iya nggak? Oh iya Pak, 60 menit. Iya. Jadi frekuensi ini harusnya berapa? 1/3600. Nah, gitu. 1/3600. 600. Jadi berapa kecepatan sudutnya? 1/1800 V radius. V per 1800. 800. Mantap, radian per sekon. Oke. Siapa lagi? Ayo yang lain. Kansa mana Kansa?
Bagaimana dengan V jarum jam? Ayo. Sama aja dengan yang atas, sama dengan yang atas. Gimana yang atas? Omega kali R. R. Ayo. Keburu habis waktunya. Omeganya gimana? Seperti yang atas. Omeganya gimana? 2V. Kan sama dengan atas nih, 2VF. FR. Nah, F-nya jarum jam loh. Berapa detik? 3600. 3.600 itu untuk jarum menit. Ini jarum jam. 1440. Pakai jam. Harus detik loh. 1/1440 bukan Pak? 3.600 dikali 12, ya enggak? Kan 12 jam. 4.320. Jarum jam itu, 43.200. jarum jam itu sekali berputar 12 jam kan? Ya enggak? 1 jam 3.600 detik. Oke lah, ini kamu hitung aja. Sekarang jari-jarinya berapa jarum jam? 10. 0,1 ya? Ya. 0,1. Oke lah, kamu tinggal hitung aja ini berapa ini. Jadi berapa ini? Ya, hitung aja ya. Jadi meter per sekon. Oke lah, gampang. Nah, sekarang ini, yang C ini, gimana nih? Periode jarum jam dengan jarum menit. Yang jarum menitnya Ini tidak harus detik. Boleh aja kamu gunakan apa saja yang sederhana. Ini kan perbandingan. Boleh jam, boleh menit, boleh detik. Periode jarum jam berapa? 12:1, Pak. Gitu. Periode jarum jam itu kan 12 jam. Periode jarum menit berapa jam? 1. 1 jam. Jadi perbandingannya 12. Oke, ini tinggal isi aja ini ya. Nggak jadi masalah. Ya, siap Pak Marinsang. Ya Bu, silakan Bu. Ada 1 menit. Sudah cukup bagus Pak, interaktif antara anak-anak dengan Bapak. Sudah sangat bagus. Ya. Oke, terima kasih Bu. Jadi hari ini kita belajar di Bu Yanti ikut bersama-sama dengan kita di Zoom meeting ini. Terima kasih untuk Bu Yanti, untuk anak-anakku semua. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya tutup ya. Ya Pak. Ya Pak.